kita belajar bersama-sama tentang regresi linear. Apa pengertian dari analisis regresi linear sederhana? Jadi, analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel independen Y. Jadi, analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Apabila kita ingin menghitung regresi linear sederhana, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Jadi ini adalah rumus regresi linear sederhana sebagai berikut. Rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya yaitu adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, sedangkan X yaitu variabel independen. A konstanta atau nilai Y apabila X itu sama dengan 0. Sedangkan B, koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Selanjutnya yaitu uji koefisien regresi sederhana. Jadi, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Signifikan berarti berpengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi, dapat digeneralisasikan. Selanjutnya kita membahas tentang analisis regresi linear berganda. Apa itu analisis regresi linear berganda? Adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen atau X1, X2, dan seterusnya. Dengan variabel dependen Y, analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya ini adalah rumus persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik-titik-titik B Bn X2. Keterangannya yaitu adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, sedangkan X1 dan X2 itu adalah variabel independen, sedangkan A itu konstanta atau nilai Y apabila X1, X2, titik-titik-titik Xn sama dengan 0. Sedangkan B itu adalah koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Selanjutnya yaitu analisis kolerasi berganda R. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen atau X1, X2 sampai dengan Xn terhadap variabel dependen Y secara serentak. Sedangkan ada menurut Sugiono pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien kolerasi sebagai berikut. 0,00 sampai dengan 0,199 itu sangat rendah. 0,20 sampai dengan 0,399 itu rendah. 0,40 sampai dengan 0,599 itu sedang. Sedangkan 0,60 sampai dengan 0,799 itu kuat. Sedangkan 0,80 sampai dengan 1,000 itu sangat kuat. Selanjutnya analisis determinasi atau R². Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen atau X1, X2, Xn secara serentak terhadap variabel dependen Y. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F.
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau X1, X2 di titik Xn secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y, atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Selanjutnya yaitu uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen atau X1, X2 di titik Xn secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya yaitu pengujian koefisien regresi variabel par. Jadi ada beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan hipotesis, 2 menentukan tingkat signifikansi, 3 menentukan T hitung, 4 menentukan T tabel, 5 kriteria pengujian, 6 membandingkan T hitung dengan T tabel, 7 yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu pengujian koefisien regresi variabel ROI. Ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan hipotesis, 2 menentukan tingkat signifikansi, 3 menentukan T hitung, 4 menentukan T tabel, 5 kriteria pengujian, 6 membandingkan T hitung dengan T tabel, 7 yaitu kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam video ini. Terima kasih kepada kawan-kawan dan semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.